Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah mencapai 8 juta kilometer persegi. Geografi Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan posisi Indonesia sangat strategis. Dengan letak geografis dan kekayaan alam yang melimpah, aspek pertahanan merupakan faktor yang hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, dibutuhkan alat pertahanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kuat dan profesional. TNI terbentuk dan berkembang melalui proses yang panjang sejalan dengan perjalanan perjuangan bangsa. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi perjuangan dalam merebut dan menegakkan kemerdekaan Indonesia, menjadi titik awal kesadaran bangsa Indonesia bahwa untuk memelihara dan menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri, diperlukan suatu organisasi pemelihara dan penjaga keamanan nasional. Untuk itu, pada tanggal 23 Agustus 1945, dibentuk Badan Keamanan Rakyat yang anggotanya terdiri dari para pejuang kemerdekaan dan pemuda Indonesia yang sadar dan bertekad untuk berjuang demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seiring dengan perkembangan situasi pada tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dalam perjalanannya menuju penyempurnaan ke arah profesionalisme, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia dan pada akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, TNI melaksanakan tugas operasi militer untuk perang, operasi militer selain perang, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenang TNI, serta tugas-tugas lain menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peran dan tugas pokok, dirumuskan tugas-tugas TNI, yaitu menangkal dan menindak setiap ancaman militer terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, menangkal dan menindak setiap ancaman militer yang membahayakan kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang untuk mendukung lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman non-militer sesuai peraturan perundang-undangan, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi regional maupun internasional lainnya yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara yang diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib. Melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara yang disiapkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Panglima TNI menentukan kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Kebijakan TNI dalam pembinaan kekuatan adalah penyempurnaan sistem pendidikan dan latihan serta lembaga pendidikan agar mampu mewujudkan prajurit profesional dan kesiapan satuan TNI yang tinggi. Peningkatan kegiatan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk menjamin profesionalisme teknis keprajuritan dan operasional satuan. Peningkatan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya dalam pelayanan kesehatan, penyediaan perumahan dan pendidikan, penegakan hukum dan disiplin dalam kehidupan prajurit dengan menindak setiap pelanggar sekecil apapun dengan cepat, transparan, tuntas, dan bijaksana, serta lebih mengutamakan tindakan preventif. Peningkatan fungsi pengawasan dengan menyempurnakan peraturan, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pengawasan. Adapun kebijakan penggunaan kekuatan TNI adalah kekuatan TNI digunakan atas perintah Panglima TNI berdasarkan keputusan politik pemerintah dan peraturan perundang-undangan
serta memegang teguh prosedur rantai komando. Penggunaan kekuatan TNI pada dasarnya diarahkan kepada upaya pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Penggunaan kekuatan TNI di luar tugas-tugas pertahanan dilaksanakan untuk membantu Polri dan Pemda atas permintaan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan kekuatan TNI untuk mendukung operasi dan kegiatan bakti TNI dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan kepada permintaan Pemda dan masyarakat. Penggunaan kekuatan TNI untuk tugas-tugas internasional dilakukan dalam rangka peran serta untuk menjaga perdamaian dunia di bawah PBB dan kerjasama dengan negara sahabat sesuai dengan kebijaksanaan politik luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pertahanan, TNI menggunakan strategi pertahanan Nusantara, yaitu pertahanan terpadu yang melibatkan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Strategi TNI bersifat defensif strategis dan ofensif strategis dalam susunan pertahanan mendalam yang meliputi pertahanan di medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama, dan medan perlawanan. Implementasi dari strategi tersebut adalah meningkatkan kemampuan deteksi dini dan pengamatan wilayah dalam mewaspadai setiap gejala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Menyiapkan kekuatan dan kemampuan TNI dengan kualitas dan mobilitas tinggi, serta mampu dalam waktu relatif singkat diproyeksikan ke segala penjuru tanah air. Meningkatkan penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut dan di udara oleh TNI Angkatan Udara, serta melaksanakan pengamanan VVIP, objek vital, dan perbatasan. Memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda dalam tugas keamanan atas permintaan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan politik negara. Meningkatkan kerjasama militer dengan negara sahabat dalam bidang keamanan perbatasan, pendidikan, latihan bersama sebagai upaya pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan. Institusi TNI dipimpin oleh seorang Panglima Perwira Tinggi Berbintang 4 yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh unsur staf terdiri dari staf umum TNI yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum Perwira Tinggi TNI Berbintang 3 membawai staf intel, operasi, personel, logistik, komunikasi, dan elektronika, teritorial dan komunikasi sosial, staf perencanaan umum, Inspektorat Jenderal, yang dipimpin oleh Perwira Tinggi TNI Berbintang 3 serta staf ahli Panglima TNI. Unsur pelayanan terdiri dari Satuan Komunikasi dan Elektronika, Pusat Pengendalian Operasi, Sekretariat Umum, Staf Khusus Polisi Militer, Staf Program dan Anggaran, Detasemen Markas, dan staf pribadi. Unsur badan pelaksana terdiri dari Badan Intelijen Strategis, Sekolah Staf dan Komando, Pusat Penerangan, Pembinaan Hukum, Perbekalan, Keuangan, Kesehatan, Sejarah, Pasukan Pengamanan Presiden, Markas Komando Akademi, dan Pembinaan Mental. Komando Utama Operasi atau Kotama Operasi. Pada tingkat Kotama Operasi, Panglima TNI langsung membawai dan mengendalikan Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas, Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, serta 12 Komando Daerah Militer atau Kodam di bawah pembinaan TNI Angkatan Darat. Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat atau Koarmabar, dan Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur atau Koarmatim, Korps Marinir atau Kormar, serta Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil di bawah pembinaan TNI Angkatan Laut. Komando Operasi Angkatan Udara 1 atau Koops AU1, Komando Operasi Angkatan Udara 2 atau Koops AU2, dan Korps Pasukan Khas atau Kopaskas di bawah pembinaan TNI Angkatan Udara. Kekuatan TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat bertugas melaksanakan tugas-tugas TNI Matra Darat, melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara lain, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI Matra Darat,
melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya, serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Kepala Staf, dibantu Wakil Kepala Staf. Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai pembantu dan pelaksana utama Panglima TNI menyelenggarakan pembinaan TNI Angkatan Darat yang membawai dan langsung membina 4 komando utama, yaitu Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, 12 Komando Daerah Militer atau Kodam, dan Komando Pendidikan dan Latihan atau Kodiklat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas-tugas TNI Matra Laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut atau naval diplomacy dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI Matra Laut, melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya, serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas dipimpin Kepala Staf dibantu oleh Wakil Kepala Staf. Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebagai pembantu dan pelaksana utama Panglima TNI menyelenggarakan pembinaan TNI Angkatan Laut yang langsung membawai dan membina 4 komando utama, yaitu Komando Pendidikan, Korps Marinir, 2 Komando Armada Republik Indonesia, yaitu Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat dan Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur, serta Komando Lintas Laut Militer. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara bertugas melaksanakan tugas-tugas TNI Matra Udara, menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI Matra Udara, melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya, serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Kepala Staf dibantu oleh Wakil Kepala Staf. Kepala Staf TNI Angkatan Udara sebagai pembantu dan pelaksana utama Panglima TNI menyelenggarakan pembinaan TNI Angkatan Udara yang langsung membawai dan membina 4 komando utama, yaitu Komando Pendidikan, Komando Pemeliharaan Material, Korps Pasukan Khas, dan 2 Komando Operasi Angkatan Udara, yaitu Komando Operasi Angkatan Udara 1 dan Komando Operasi Angkatan Udara 2. Sejalan dengan tuntutan reformasi, sejak Mei 1998, TNI mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi internal yang implementasinya meliputi penyusunan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang TNI, melanjutkan revisi doktrin TNI berikut stratifikasinya, dan melakukan pengkajian serta penataan piranti lunak. Penataan aspek struktur TNI diarahkan pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Penataan aspek kultur diarahkan untuk membangun kesadaran prajurit untuk taat kepada hukum dan peduli terhadap hak asasi manusia atau HAM, demokrasi, serta lingkungan hidup. Reformasi internal TNI yang digulirkan sejak 1998 telah mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tatanan struktur dan kultur yang lebih demokratis. Antara lain, TNI meninggalkan politik praktis dan berkonsentrasi kepada tugas pokok pertahanan negara. Pemisahan TNI dan Polri, penugasan karyawan di luar institusi TNI harus didahului dengan pensiun atau alih status. Likuidasi institusi sosial politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
atau Sospol ABRI dan Badan Pembinaan Kekaryaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Babinkar ABRI dari tingkat markas besar TNI sampai tingkat Komando Distrik Militer atau Kodim. Penghapusan materi sosial politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI. Likuidasi fraksi TNI atau Polri di DPR dan DPRD akan berakhir tahun 2004, bahkan keberadaannya di MPR yang seharusnya sampai dengan tahun 2009 telah dinyatakan untuk ditinggalkan tahun 2004. Pembinaan keluarga besar TNI dan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri menjadi fungsional staf personalia. Implementasi paradigma baru TNI secara bertahap dan berlanjut terus dilaksanakan agar dapat dipedomani oleh seluruh personel TNI. Seiring dengan tantangan dan tuntutan tugas yang terus berkembang, TNI senantiasa berupaya membangun kinerjanya menuju institusi TNI yang profesional. Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda.